Hai, apa kabar semuanya? Lama kita baru berjumpa lagi. Baru-baru ini kita sering mendengar berita seputar Perang Dunia Ketiga. Tapi aku tidak akan membahas soal strategi perang di sini. Perang pada zaman canggih seperti sekarang ini, bukan lagi menggunakan pedang dan busur panah. Di era sekarang, peperangan lebih identik menggunakan alat canggih. Seiring berkembangnya dunia, banyak dari berbagai negara menciptakan senjata berteknologi tinggi, salah satunya adalah peluncuran rudal. Seperti yang kita ketahui, rudal adalah peluru kendali atau senjata yang bisa dikendalikan dan ditujukan ke target tertentu. Secara sederhana, rudal adalah senjata yang diluncurkan dan bisa diarahkan ke sasaran yang telah ditentukan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang rudal, alangkah baiknya mari berikan sedikit apresiasi kalian untuk kami dengan cara like, komen, share video ini ke mereka yang belum tahu tentang fakta ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Rudal pertama kali yang digunakan secara operasional adalah serangkaian rudal berbasis roket yang dikembangkan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II, termasuk bom terbang V1 dan roket V2, yang menggunakan autopilot mekanis untuk menjaga rudal tetap terbang di sepanjang rute yang telah dipilih sebelumnya. Lalu kenapa rudal bisa terbang jauh dan targetnya selalu tepat sasaran? Bagaimana jika sistem rudal tersebut error lalu menyasar pada suatu titik koordinat yang bukan ditentukan sebelumnya? Kita hanyalah segumpal kertas yang terbakar ketika kita terkena ledakan rudal yang diluncurkan. Mari kita bahas sedikit tentang teknologi peluncuran rudal yang sejauh ini sudah dikembangkan dari berbagai ilmuwan tinggi dunia. Rudal mempunyai desain aerodinamis dan daya dorong. Rudal dirancang seperti pesawat kecil yang ramping dan minim hambatan udara, menggunakan mesin roket atau jet yang menghasilkan daya dorong tinggi agar bisa meluncur cepat dan jauh. Beberapa rudal bahkan bisa mencapai ribuan kilometer seperti rudal balistik antar benua atau ICBM. Lalu, jenis mesin dan bahan bakar, apa yang digunakan rudal, sehingga ia bisa terbang begitu cepat mengenai targetnya? Rudal bisa menggunakan beberapa jenis bahan bakar dan mesin, tergantung pada tipe dan fungsinya. Ada beberapa tipe rudal di antaranya. Pertama, rudal jarak pendek atau solid rocket. Propelan padat cepat, mudah disimpan tapi tidak bisa dimatikan setelah menyala. Kedua, rudal jarak menengah atau panjang sering disebut liquid rocket atau propelan cair ilmuwan menyebutnya MIS UDMH plus N24. Dan ini bisa dikontrol dan lebih efisien, tapi kompleks dan berbahaya. Ketiga, rudal jelajah atau cruise missile, mesin jet turbofan atau ramjet. Berbahan bahan bakar cair, kerosen JP10. Bisa terbang rendah mengikuti kontur tanah, low altitude. Yang masih terlintas dalam pikiran kita adalah, kenapa rudal bisa tepat sasaran? Ini karena rudal mempunyai sistem pemandu canggih. Salah satunya yaitu penjejak aktif menggunakan sistem radar pada rudal untuk memberikan sinyal panduan. Biasanya perangkat elektronik dalam rudal menjaga radar tetap mengarah langsung ke sasaran, dan rudal kemudian melihat sudut garis tengahnya sendiri untuk memandu dirinya sendiri. Dan berikut ini kita bahas sedikit beberapa sistem rudal yang diterapkan sehingga rudal itu bisa terbang jauh dan tepat sasaran. Pertama, Inertial Navigation System atau INS. INS ini menggunakan giroskop dan akselerometer untuk melacak posisi rudal sejak diluncurkan dari titik koordinat awal. Dan ini tidak tergantung sinyal luar, tapi akurasinya bisa menurun seiring waktu. Dan sewaktu-waktu sistem mungkin bisa mengalami error dan bisa saja rumah kita yang akan menjadi target sasaran dadakan. Kemudian ada sistem GPS atau Global Positioning System. Sistem ini menggunakan satelit untuk koreksi posisi secara real time. Bisa sangat akurat hingga ke beberapa meter dari target. Dan selanjutnya, pemandu terminal atau terminal guidance. Beberapa rudal menggunakan sensor infrared, radar, laser, atau bahkan kamera untuk mengunci target di fase akhir penerbangan. Misalnya, rudal anti-tank seperti Javelin akan mencari panas mesin tank untuk mengunci. Lalu ada navigation correction and retargeting.
Rudal modern ini bisa mengoreksi lintasannya secara otomatis selama terbang berdasarkan data baru dari sensor atau perintah dari sistem kendali. Sistem rudal adalah sistem yang sejauh ini masih dikembangkan oleh para ilmuwan tinggi di dunia. Banyak dari kita yang tidak mengetahui seperti apa rudal bekerja. Dari penjelasan singkat di atas rudal menggunakan titik koordinat and system target. Sebelum rudal diluncurkan, operator akan memasukkan titik koordinat target ke dalam sistem kendali rudal. Dan rudal lalu akan menyesuaikan jalur terbangnya menggunakan sensor dan algoritma untuk mencapai titik itu seakurat mungkin. Sistem ini bisa disesuaikan, bahkan dalam beberapa rudal modern bisa diubah targetnya saat sudah terbang, atau reprogramming mid-flight. Kesimpulannya, rudal bisa terbang jauh dan akurat, karena kombinasi mesin berdaya dorong tinggi, bahan bakar khusus, dan sistem navigasi canggih yang bekerja secara otomatis dan presisi tinggi. Kemungkinan rudal meleset dari target sangat bergantung pada jenis rudal, teknologi pemandunya, dan sistem pertahanan lawan. Secara umum, semakin canggih rudalnya, semakin kecil kemungkinan meleset. Berikut penjelasan kali ini perihal sistem rudal. Jika ini bermanfaat bagi kalian, mari share ke mereka yang belum mengetahui hal ini. Jika ada saran kritik, bisa kalian berikan pada kolom komentar video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.